Kak Vino. Ya, hari ini kita akan beribadah lewat video. Tapi sebelum ibadah kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Manis Indah. Adik-adik, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menyiapkan hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa pembukaan. Kita akan memuji Tuhan yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekali lagi ya.
Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Lagu Ku Suka Menuturkan bait yang ketiga. Bermazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Demikian dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Nah, adik-adik, lagu selanjutnya yaitu Bapa di Surga Mengasihiku. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, bermazmur, dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab, kita siap-siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, disiapkan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami masih diberi sukacita di dalam ibadah. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, sehingga ketika kami membaca, kami mengerti, dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9. Ada di Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku.
Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah membaca bagian atau perikop pembacaan Alkitab dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 9. Nah, perjanjian lama ini yang kita baca adalah perintah atau pesan firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel sedang berada dalam keadaan yang sulit.
Mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mereka ada dalam keadaan yang menderita karena mereka harus bekerja keras, tidak bisa hidup dengan baik, terbatas dalam segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, kadang-kadang harapan mereka hilang sehingga mereka berpikir di manakah pertolongan Tuhan. Adik-adik, ketika ada dalam keadaan yang sangat tidak punya pengharapan, Tuhan Allah menyampaikan pesan kepada Nabi Yeremia agar bangsa Israel jangan berputus harap atau hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Kalau kita baca di ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat 4, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Adik-adik, di sini Tuhan mau menyampaikan pesan bahwa kasih Tuhan itu kekal, walaupun Tuhan memberikan atau membuat bangsa Israel ada dalam penghukuman, yaitu di tanah Babel. Namun itu adalah suatu bentuk dari kasih Allah supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ini ada 4 hal yang mau disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Nabi Yeremia yang harus disampaikan kepada bangsa Israel, yaitu yang pertama, kasih Tuhan Allah itu kekal. Yang kedua, bahwa Tuhan akan membangun kembali bangsa Israel. Mereka akan keluar dari tanah Babel, mereka akan hidup kembali asal mereka mau benar-benar bertobat kepadanya. Yang ketiga, Tuhan Allah mengampuni segala dosa bangsa Israel yang telah mereka lakukan dengan mendukakan hati Tuhan Allah. Dan yang keempat, ketika Tuhan membangun bangsa Israel, Tuhan juga akan memulihkan keadaan mereka. Nah, pesan Alkitab untuk kita hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita semua, bahwa kalau Tuhan Allah mengasihi kita, kita harus ingat dan percaya bahwa kasih Tuhan Allah itu kekal. Tidak selamanya kita ada dalam keadaan yang baik, yang penuh sukacita, yang bahagia, tapi ada kalanya kita ada dalam keadaan sakit, banyak pergumulan, kesedihan. Nah, kita harus ingat bahwa kasih Tuhan Allah kekal. Ingat bahwa Tuhan mengampuni dan mengasihi kita, maka kita pun harus melakukan hal itu kepada orang lain. Pesan yang kedua, bahwa kita harus mengasihi orang lain, siapapun itu, bahkan kita harus mengampuni ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan memulihkan hubungan kita, memulihkan keadaan kita, maka itu adalah bentuk penyertaan Tuhan bagi kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Natal, atau kita sudah memasuki masa Advent di minggu yang ketiga. Penantian bahwa Natal akan segera datang. Bagaimana kita menyambut Natal di tahun ini? Mari kita menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh pengampunan kepada orang lain. Mungkin ketika ada yang melakukan kesalahan kepada kita, dan kita tetap bersyukur, berpengharapan bahwa Tuhan ada untuk kita. Itulah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita boleh menjadi pelaku firman yang terus mengingat bahwa kasih Tuhan Allah kekal, mengingat bahwa Tuhan mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain, dan penuh dengan sukacita mengasihi sesama di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar lebih yakin dan percaya dalam menjalani hidup ini bahwa kasih Tuhan tetap ada, Tuhan tetap mengasihi kami walaupun ada dalam kesulitan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, Tuhan berkati dalam pekerjaan. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Monica Joris, bersama dengan para majelis, para unsur-unsur pelayan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan kami jemaatmu semua. Agar dalam persekutuan yang indah kami boleh menjadi berkat, boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kepadamu. Kami berdoa untuk kami masing-masing yang akan menghadapi hari-hari di minggu yang baru, baik kami yang menghadapi ulangan, kami yang harus bersekolah. Tuhan beri sukacita, Tuhan beri berkat, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami lewat studi yang kami jalankan sekarang. Berkati Tuhan agar di tengah-tengah pertemanan kami dengan teman-teman di sekolah, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi sahabat yang baik, peduli, mengasihi sesama, mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyambut Natal, biarlah Tuhan menolong kami agar memasuki
peringatan Natal kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dan kepercayaan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan juga melihat air mata mereka, Tuhan menuntun mereka, memberikan pertolongan lewat bantuan pemerintah, lembaga-lembaga sosial, bahkan Tuhan menaruh hati kepada kami untuk dapat menolong bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Kami naikkan doa, ungkapan syukur dan permintaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya ke mama papa supaya nanti diserahkan ke kantor gereja. Kita akan memberikan persembahan diiringi lagu syukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami berikan pada saat ini lewat persembahan kami. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan yang kami berikan itu boleh berguna untuk pekerjaan-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan segera pulang, ibadah sudah berakhir. Kita akan memuji Tuhan, ku suka menuturkan. Kita sudah berada di akhir ibadah. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar menjadi kekuatan bagi kita dan menjadikan kita adalah pelaku firman Tuhan.
Tetap adik-adik harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker ketika berada di luar rumah atau bertemu dengan orang lain, kemudian makan makanan yang sehat karena kita masih berada di situasi yang merupakan endemi, yaitu masih ada virus COVID. Adik-adik, selamat menyambut Natal. Mari kita menjadi pelaku firman yang tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Sekarang kami mohon berkat Tuhan atas keluarga kami, atas diri kami, bahkan semua orang yang kami kasihi. Sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, semua keluarga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.